Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4876. Betulkah? Abren juga jelas sedikit terkejut. Dia adalah seorang rekan senegaranya. Saat dia sedang mengantri untuk naik ke pesawat tadi, mereka satu demi satu. Dia tidak menyangka bahwa setelah naik pesawat, kursi keduanya sebenarnya bersebelahan juga. Itu semacam takdir. Karena itu, Abren jarang menunjukkan senyum tulus, dan berkata dengan cepat. Oh, ini benar-benar takdir. Ayo, duduk. Charlie mengangguk, dan setelah meletakkan kopernya, dia duduk di sebelah Abren dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya beberapa akan mengobrol dalam perjalanan ini. Abren juga melepaskan pembelaan aslinya melawan Charlie, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, saudaraku, ketika kamu pergi ke Meksiko kali ini, apakah kamu punya kenalan di sana? Charlie tersenyum santai. Tidak ada kenalan, saya hanya berkeliling dan melihat apakah ada yang cocok. Apa yang bisa saya lakukan? Jika saya mendapatkan pekerjaan, saya akan melakukannya. Jika tidak maka akan kembali ke Cina. Abren bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak takut kreditur akan menemukanmu ketika kamu kembali? Charlie melambaikan tangannya, Cina sudah terlalu jauh, di mana Loisnya? Cari tempat baru untuk menetap dulu, mungkin masih ada kesempatan untuk comeback. Saat utangnya dilunasi, mungkin saya bisa pulang. Setelah berbicara, dia menatap Abren dan bertanya lagi, ya, kakak. Apa sebenarnya yang kamu lakukan di Meksiko? Apakah ada cara untuk memperkenalkannya kepada saudaramu? Saya. Abren menghela nafas dan menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa, asalkan ada jalan. Bro, aku tidak akan meninggalkan istri dan anak-anakku dan pergi ke tempat hantu di Meksiko itu. Setelah berbicara, Abren merendahkan suaranya dan berkata kepada Charlie. Saya memberitahu Anda apa yang saya maksud, tempat yang saya tuju, ini adalah tempat di luar hukum. Mengapa Presiden menghabiskan begitu banyak uang untuk membangun tembok di perbatasan sebelumnya? Bukankah dia hanya ingin mengendalikan imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba di sana? Siapa dengan pikiran waras mereka yang akan datang ke sini? Charlie mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, kamu sudah membicarakan ini sejak lama. Dan kamu belum mengatakan apa yang akan kamu lakukan. Abren tidak lagi menutupinya, dan berkata dengan serius. Aku benar-benar tidak. Sejujurnya, saudaraku, aku akan menjadi pelaut. Pelaut? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu berlayar dengan kapal? Ya. Abren mengangguk dan berkata, itu adalah teman ibu saya yang memperkenalkannya kepada saya. Dikatakan gaji dan perlakuannya cukup bagus. Dan Anda bisa mendapatkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu dolar setahun, tetapi itu sedikit kerja keras. Charlie sedikit mengernyit, bertanya-tanya apa tujuan Georgina dibalik menggunakan kedok seorang pelaut untuk menipu Abren. Tapi setidaknya satu hal yang pasti, orang kejam seperti Georgina tidak akan pernah bisa begitu saja menipu Abren untuk menjadi pelaut. Charlie menjaga wajahnya dan berkata, kakak, bagaimanapun juga, kamu adalah siswa terbaik. Pergi ke laut untuk menjadi anggota kru sedikit lebih rendah. Sebaliknya, jujur saja. Anda mungkin juga kembali ke Cina untuk berkembang. Kecepatan pembangunan dalam negeri begitu cepat. Kamu pasti akan dapat menemukan pekerjaan yang bagus di sana. Abren terkejut, lalu menghela nafas, bukannya aku tidak memikirkannya. Tapi terkadang saya tidak bisa menundukkan wajah. Kerabat, teman, dan mantan teman sekelas saya. Semua tahu bahwa saya berimigrasi ke Amerika Serikat lebih awal, dan saya juga membawa ibu saya yang sudah tua. Orang-orang di rumah tidak hanya iri tetapi juga mengagumi pertumbuhan kami di sini. Jika saya kembali ke Cina untuk berkembang saat ini, maka saya tidak tahu apa yang akan mereka katakan di belakang saya. Charlie tersenyum sedikit ketika mendengar ini, dengan acuh tak acuh berkata, saudaraku, jangan berpikir bahwa aku lebih muda darimu, tapi itu bukan masalah besar. Saya melihatnya lebih baik dari Anda seharusnya hanya peduli pada istri, anak-anak, dan orang tua. Pastikan mereka sudah makan dan berpakaian, sekarang kalau mau menghidupi keluarga. Mengapa kamu harus peduli dengan masalah ini? Bisakah kamu menyelamatkan mukamu dengan pergi ke Meksiko sebagai anggota kru? Bab 4877. Abren berkata dengan ekspresi malu, sejujurnya, saudaraku,
Aku selalu merasa bersalah selama bertahun-tahun. Saya selalu merindukan rumah, itu membuat saya menjadi diri saya sendiri, tetapi saya juga tidak tahan dengan godaan untuk keluar dari sana. Dan aku gagal dalam kepercayaan. Jika saya bisa menjadi orang besar, seperti pengusaha atau eksekutif Fortune 500, saya juga ingin membawa uang dan pakaian ke kampung halaman saya, dan menyumbangkan sejumlah uang untuk alma mater lama saya, dan menyiapkan dana beasiswa untuk membantu para siswa itu. Omong-omong, mata Abren memerah dan dia berkata dengan sedih. Kuncinya adalah saya tidak memenuhi harapan saya. Sekarang saya gagal, saya tidak ingin kembali dan menjadi beban di sana. Akan melihat wajah Abren penuh rasa malu, kesan Charlie tentang dia telah berubah sedikit. Awalnya mengira dia hanya seorang egois yang rakus akan kemuliaan dan kekayaan. Tetapi melihat itu sekarang, dia masih memiliki hati nurani di dalam hatinya. Dan Abren sendiri belum pernah mengucapkan kata-kata tulus ini kepada siapapun selama bertahun-tahun. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa dia memiliki nasib yang baik dengan Charlie. Dan dia bisa membiarkan dia mengucapkan kata-kata tersembunyi yang terdalam di dalam hatinya. Dia hanya menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya terlalu lama. Dan dia tidak pernah memuntahkannya, karena dia tidak menemukan orang yang cocok untuk diajak bicara. Jadi Charlie menghiburnya dan berkata, tempat lahir selalu toleran terhadap anak-anaknya. Di Cina, bagaimanapun, begitu banyak orang seperti Anda telah kembali, dan berbuat baik. Dia melanjutkan, karena banyak orang pindah ke negara lain untuk pendidikan tinggi dan belajar, tetapi tidak semuanya kembali. Setelah jeda, Charlie berkata lagi, ini seperti mengangkut sepotong es di dalam kotak busa. Tidak peduli seberapa erat Anda membungkus es, itu pasti akan melelehkan sebagian selama transportasi. Tapi itu tidak masalah. Bagi yang mengangkut es, selama masih ada es yang tersisa. Ketika mereka mencapai tujuan mereka, maka upaya ini memiliki arti praktis. Abren sedikit terkejut, lalu sedikit mengangguk, dan berkata dalam mulutnya. Sebenarnya, kami tertarik dengan dunia yang penuh warna di sini pada waktu itu. Kami selalu merasa bahwa panggung di sini lebih besar dan kami bisa bermain lebih baik sendiri. Sebenarnya, saya tidak benar-benar melupakan tanah air, tetapi saya penuh energi. Jika baik, saya akan kembali mengabdi kepada Ibu Pertiwi 100 kali, 1000 kali. Waktu menghilangkan energi kita dan kesombongan secara bertahap hilang juga, ada begitu banyak orang seperti saya yang akan menghilang begitu saja. Omong-omong, Abren berkata dengan air mata berlinang. Saya benar-benar ingin mengabdi pada tanah air saya. Tapi sekarang saya bahkan tidak bisa memberi makan ibu saya sendiri. Dia berusia 70-an dan masih harus bekerja di restoran untuk menghasilkan uang. Untuk mensubsidi keluarga, saya telah membaca buku selama bertahun-tahun, mempelajari begitu banyak teknik, dan menulis begitu banyak kode, tetapi pada akhirnya, saya harus menghidupi keluarga saya dengan menjadi pelaut. Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk kembali? Charlie bertanya kepadanya, apakah kamu mengerti pekerjaan pelaut ini? Abren menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya tahu alur kerja umum. Tapi saya tidak tahu metode kerja spesifiknya. Mungkin hanya melakukan tugas-tugas di kapal. Yang paling penting adalah bekerja keras, dan saya tidak bisa pulang selama 1,5 tahun. Charlie bertanya lagi, lalu menurutmu apakah kamu cocok menjadi pelaut? Abren menggelengkan kepalanya lagi. Sejujurnya, saya orang teknologi komunikasi. Ya, Anda harus bertanya kepada saya bagaimana menemukan kapal barang, bagaimana menghindari rintangan, dan bagaimana berkomunikasi dengan darat melalui satelit. Saya dapat memberitahu Anda 1, 2, atau 3 cara. Tapi kamu membuatku menjadi pelaut, aku benar-benar bingung. Aku bahkan punya sedikit ide tentang dasar-dasar sebuah kapal. Saya bahkan tidak tahu strukturnya, dan saya bahkan tidak tahu apakah saya akan mabuk laut setelah naik kapal. Setelah berbicara, Abren berkata dengan emosi, tapi tidak mungkin, demi hidup. Charlie dan Abren mengobrol lama, dan dia lebih mengerti tentang masa lalu Abren. Bab 4878. Abren dulunya adalah anak yang berbakat. Ketika orang lain baru saja mendapatkan buku pelajaran sekolah menengah, dia sudah diterima di universitas utama. Sementara yang lain sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi, dia sudah pergi ke luar negeri sebagai mahasiswa umum. Orang-orang muda pada waktu itu, sebelum datang ke Amerika Serikat, memiliki hati yang enggan. Saat itu, bertepatan dengan masa keemasan pesatnya perkembangan Silicon Valley.
dan internet mengubah dunia. Abren melihat itu seperti dia, Zhang Chaoyang, yang juga belajar di Amerika Serikat, kembali ke Cina, dan mendirikan Sohu. Dia juga melihat Lian Hong, yang juga belajar di Amerika Serikat, dan kembali ke Kongres untuk mendirikan Baidu. Dia juga melihat banyak senior dan junior yang tinggal di Amerika Serikat untuk pengembangan. Dalam proses ledakan perkembangan internet, satu persatu mereka menjadi kaya. Beberapa menjadi presiden perusahaan yang terdaftar, bernilai lebih dari 100 juta dolar AS. Sementara yang lain menjadi mitra bisnis. Beberapa membunyikan bel di Nasdaq dan bernilai puluhan juta dolar dalam semalam. Ia juga melihat banyak yang belajar keuangan. Setelah lulus, mereka memasuki ban investasi Wall Street. Setelah lulus, mereka menerima ratusan ribu bahkan jutaan gaji tinggi. Yang lebih hebat lagi adalah mereka semua memegang puluhan juta atau bahkan lebih dari dana modal Ventura sebesar 100 juta dolar. Terkadang saat makan, mereka memutuskan proyek investasi lebih dari jutaan dolar. Setelah itu, ia juga melihat banyak pria luar biasa yang, dengan modal-modal Ventura Amerika, kembali ke Cina untuk berinvestasi di sejumlah besar perusahaan bintang yang akan menjadi terkenal di Cina di masa depan. Tidak hanya membantu perusahaan-perusahaan itu menjadi yang teratas di dunia, tetapi juga membantu ban investasi mereka sendiri menghasilkan keuntungan besar. Dan mereka juga mendapatkan ketenaran dan kekayaan satu persatu. Dan beberapa bahkan dianggap sebagai investor terbaik, menerbitkan buku dan biografi, dan menjadi terkenal. Apa yang dia lihat dan dengar sangat merangsang Abren. Dia tidak ingin kembali bekerja sebagai pegawai BUMN atau PNS setelah menyelesaikan studinya di Amerika Serikat selangkah demi selangkah. Dia juga ingin menjadi sama dengan orang-orang itu. Memiliki perusahaan sendiri, atau berinvestasi dalam kelompok perusahaan besar. Namun, di industri manapun, saluran untuk talenta terbaik sangat sempit. Selama bertahun-tahun, jutaan mahasiswa asing yang berada di level elit bahkan tidak sedikit yang bisa benar-benar menjadi yang terbaik. Karena di era apapun, seorang top talent harus memiliki waktu dan tempat yang tepat. Dan yang pasti bukan orang yang bekerja keras dan akan mampu mendaki ke puncak. Ini adalah kasus dengan Abren. Dia tinggal di Amerika Serikat dengan mimpi, tetapi kenyataan terus melambai padanya. Dalam beberapa tahun pertama belajar di sini, dia masih memiliki cita-cita di hatinya. Tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai berkeliaran mencari nafkah dan secara bertahap menjadi biasa. Saat Abren dan Charlie berbicara lebih banyak dan lebih banyak lagi, dan saat dia semakin banyak bercerita, seluruh pribadinya, tidak tahu kapan itu dimulai, menjadi penuh dengan air mata. Melihat pesawat akan mendarat, Charlie menyerahkan tisu dan berkata, "Saudaraku, Meksiko bukan untukmu. Ketika pesawat mendarat, beli tiket dan kembali." Abren menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang akan saya lakukan? Istriku, anakku. Mereka menunggu saya untuk mendukung mereka, mobilnya sudah terjual. Dan rumah itu harus dijual jika terus seperti ini." Dia berkata dengan wajah tegas, "Saya bisa mendapatkan puluhan ribu dolar setahun sebagai pelaut. Dan saya bisa menyelesaikan masalah keluarga. Ada masalah ekonomi, jadi saya harus mengatupkan gigi dan bertahan." Melihat ekspresi tekadnya, Charlie tiba-tiba merasa bahwa rencananya sebelumnya sepertinya membutuhkan beberapa penyesuaian. Dia awalnya berencana untuk membiarkan orang-orang dari front Cataclysmic mengambil Abren sebelumnya. Temukan tempat untuk menguncinya, dan biarkan dia bebas setelah dia menyelidiki semuanya. Dan mencabut Georgina dan orang-orang di belakangnya. Pada saat itu, kemana dia ingin pergi dan apa yang ingin dia lakukan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, dia mungkin telah menyelamatkan hidupnya, yang dapat dianggap sebagai berkah keberuntungannya. Tapi sekarang Charlie tiba-tiba menemukan bahwa menghadapi pria parubaya yang hampir putus asa untuk hidup ini. Dan mencoba berjuang dalam situasi putus asa, melakukan hal itu hanya mematahkan sedikit harapan yang dia miliki untuk hidup saat ini. Ketika dia kembali ke Amerika Serikat setelah alarm palsu, ibu tuanya akan terus bekerja di restoran. Sementara istri dan anak-anaknya tidak akan memiliki kehidupan. Bahkan rumah terlindung mereka mungkin diambil oleh bank. Karena itu, daripada ini, lebih baik membawa Abren bersamanya. Apapun yang menantinya di depan, biarkan dia mengalaminya sendiri. Mungkin, setelah semua debu mereda, pengalaman ini akan memungkinkan pria parubaya yang bingung dan menyedihkan ini menemukan jalan kembali. Bab 4879. Charlie, yang memutuskan untuk membawa Abren bersamanya,
segera memikirkan retorika berikutnya. Dan dua kemungkinan rencana yang sesuai untuk dirinya sendiri. Dia berencana untuk memintanya untuk bergabung dengannya sebagai pelaut terlebih dahulu. Jika Abren tidak setuju, dia akan membiarkan orang-orang dari Front Cataclysmic mengikutinya. Sepanjang jalan setelah dia turun dari pesawat untuk menemukan sarang pihak lain. Jika Abren setuju, maka dia akan melihat apakah kontak person Geogrina setuju. Jika kontak person setuju, maka dia bisa mengikuti Abren dengan lancar dan masuk ke zona lawan. Tetapi jika pihak lain tidak setuju, maka rencana pertama digunakan. Dan Abren digunakan sebagai umpan dan diikuti dengan tenang. Jadi dia berpura-pura berimprovisasi dan berkata kepada Abren, "Saudaraku, lagi pula, saya tidak ada hubungannya di sini. Bisakah Anda memperkenalkan saya juga? Dan saya bisa menjadi pelaut bersamamu." Abren juga merasa bahwa pria ini tidak ada hubungannya. Pemuda itu cukup bisa mengobrol. Jadi dia berkata dengan riang, "Oke, tapi apa yang saya katakan tidak masuk hitungan. Setelah saya turun dari pesawat dan melihat orang yang ada di sana untuk menjemput saya akan bertanya apakah mereka merekrut orang. Jika mereka, kamu bisa ikut denganmu." "Oke." Charlie tersenyum dan berkata, "Terima kasih, saudara." Abren melambaikan tangannya, "Sama-sama, Abren Lang." Tak lama kemudian, pesawat mendarat dengan mulus. Selama fase taksi, Charlie membatalkan mode penerbangan ponsel dan mengirimi Joseph pesan hanya dengan kata-kata ini. "Rencananya telah berubah, saya akan memainkannya." Setelah itu, ketika pesawat berhenti, dia dan Abren turun dengan barang bawaan mereka. Saat mengantri untuk pergi ke bea cukai, Charlie bertanya pada Abren, "Kakak, akankah seseorang datang menjemputmu nanti, atau kamu harus pergi sendiri?" "Seseorang akan menjemputku." Abren berkata, "Teman ibuku memberitahuku sebelumnya. Tempat ini berjarak sekitar 100 km dari pelabuhan Ensenada. Saya tidak tahu tempat itu dengan baik, dan saya bisa mengalami kesulitan. Jadi dia meminta pihak lain dan perusahaan pelayaran mengirim mobil untuk menjemput saya dari bandara." Setelah berbicara, Abren menambahkan, "Setelah kita bertemu dengannya nanti, aku akan bertanya padanya apakah mereka masih merekrut orang. Jika mereka melakukannya, kita akan bergabung dengannya bersama-sama." "Oke." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya akan meminta Anda untuk mengatakan lebih banyak hal baik pada saat itu, saudara." Abren buru-buru berkata, "Sama-sama, jangan sopan, tapi itu hanya upaya. Dan saya sendiri saya tidak memiliki banyak kemampuan. Bukan terserah saya untuk memutuskan apakah itu berhasil atau tidak, itu tergantung pada orang lain." Setelah itu, keduanya melewati bea cukai dengan paspor masing-masing. Karena tidak satu pun dari mereka yang memeriksa bagasi. Mereka langsung menuju pintu keluar bandara begitu keluar dari bea cukai. Pada saat ini, banyak orang di pintu keluar bandara menjemput orang yang keluar dari pesawat dengan kartu nama. Kebanyakan dari mereka ditulis dalam bahasa Inggris atau Spanyol, jadi kartu nama Cina sangat mudah ditemukan di sini. Tak lama kemudian, Abren melihat seorang pemuda Tionghoa memegang papan bertuliskan namanya. Jadi dia dengan cepat berkata kepada Charlie, "Itu di sana, ayo pergi." Setelah berbicara, keduanya berlari. Ketika dia datang ke pihak lain, Abren melambai ke pihak lain dan tersenyum. "Halo, saya Abren Lang." Pemuda itu melihat Abren, dengan hati-hati mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Membuka foto dan memeriksanya dari atas ke bawah. Setelah memastikan bahwa itu adalah Abren, dia menyadari bahwa ada seorang pemuda Tionghoa lain di sampingnya. Dia menunjuk Charlie dan bertanya dengan hati-hati, "Siapa orang ini? Apakah dia bersamamu?" Bab 4880. Abren menemaninya. Dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki ini bernama Charlie Wade. Dia adalah rekan senegaranya yang saya temui di pesawat. Kami duduk bersebelahan. Dia berutang sejumlah uang di Cina dan tidak bisa melarikan diri. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia datang ke Meksiko. Dia mendengar bahwa saya datang untuk menjadi pelaut, dan dia ingin mencobanya. Tapi kami tidak tahu apakah Anda masih akan merekrut orang di sini." Charlie di samping berkata dengan cepat, "Saya dapat menanggung kesulitan, bekerja keras, dan tidak menanggung keluhan. Tidak peduli seberapa keras atau seberapa lelahnya saya. Saya bisa melakukan pekerjaan itu." Pria muda itu tidak bisa menahan cemberut, dan kemudian berkata, "Tunggu aku,
Aku akan menelepon bos dan bertanya. Setelah berbicara, dia mengambil ponselnya dan berjalan jauh. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Segera setelah panggilan dilakukan, suara seorang pria datang dari ujung sana dan bertanya. Apakah kamu sudah menerima pria itu? Ya. Pria muda itu berkata dengan hormat, pria bermarga Lang baru saja turun dari pesawat. Pihak lain bertanya lagi, periksa. Apakah Anda memiliki informasi identitas? Apakah itu cocok dengan informasi yang diberikan oleh Georgina? Pemuda itu buru-buru berkata. Aku sudah memeriksanya, dan itu benar-benar dia. Ayo, hati-hati di jalan, jangan sampai dia menemukan petunjuk. Pemuda itu merendahkan suaranya dan berkata, Paman MA, saya harus memberitahu Anda tentang situasi di sini. Abren itu bertemu orang lain yang datang ke Meksiko dengan pesawat bersamaku. Huasia Cina muda, mereka berdua duduk bersebelahan di pesawat. Jadi mereka mungkin mengobrol secara spekulatif. Anak itu tidak memiliki pekerjaan tetap. Jadi dia ingin bergabung dengan Abren untuk menjadi pelaut. Dia bertanya apakah saya masih merekrut orang. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apa yang harus dilakukan? Pihak lain terdiam sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Pemuda itu sudah mengenal Abren, dan dia juga melihatmu. Kalau Abren hilang di masa depan, polisi di Amerika Serikat akan menemukannya berdasarkan petunjuk kursi di pesawat. Dia pasti akan mengaku tentangmu, selama dia ingat seperti apa rupamu. Polisi akan dapat menggambar Anda, dan Anda akan berada dalam masalah. DMN? Pria muda itu mengutuk dengan suara rendah, dan kemudian menggertakkan giginya. Cuk, lebih baik bawa anak ini ke sana, dan periksa dia untuk melihat apakah dia memiliki nilai yang berguna. Saya pikir dia masih muda dan kuat, dan dia seharusnya bisa menjual dengan harga yang bagus. Bukankah ini akan membunuh dua burung dengan satu batu? Pria di ujung telepon bertanya dengan hati-hati. Apakah menurutmu ada yang salah dengan anak itu? Mungkinkah itu agen yang menyamar dengan pakaian biasa? Ini? Pria muda itu berkata dengan ragu-ragu, seharusnya tidak. Masuk akal bahwa tidak ada yang tidak bisa mengikuti garis kami. Belum lagi anak ini dari Cina, dia bukan orang Amerika. Pihak lain berkata, jangan pernah percaya apa yang dikatakan orang lain. Seorang agen tidak akan pernah memberitahu Anda bahwa dia adalah seorang agen. Ada begitu banyak petugas polisi Cina di Amerika Serikat. Kirim saja seorang pemuda ke sini, berpura-pura dari Cina, bagi kami sulit untuk mengetahui apakah kami tidak memeriksanya dengan cermat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Pemuda itu berkata, seperti yang kamu katakan, dia sudah melihatku, dan aku tidak bisa membiarkannya pergi tidak peduli apakah dia mata-mata atau bukan. Pihak lain berpikir sejenak dan berkata, jadi, Anda harus menemukan alasan untuk melihat paspornya untuk melihat apakah dia berasal dari Cina. Jika dia benar-benar memiliki paspor domestik, maka dia tidak boleh dari Amerika Serikat. Pria muda itu berkata tanpa sadar, bukankah cara mudah memalsukan paspor? Kami tidak tahu berapa banyak paspor palsu yang harus kami dapatkan sepanjang hari. Jika dia benar-benar mata-mata, yang mana dia? Tidak bisakah dia mendapatkan paspor seperti ini?